Ya, sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat Bapak. Bagaimana ibu-ibu, Masih semangat? Bapak, masih semangat. Ya, Ya, semangat. ibu-ibu, bapaknya. Dan bapaknya ya, ibu-ibu saja ya. Semangat. Ya, jadi oke. Jadi sebelum kita memasuki materi, mungkin kita bisa dengan ice break. Ada yang bisa membantu untuk ice breakingnya? Ibu Mindawati mungkin bisa memberikan semangat untuk awal pembelajaran kali ini. Ice breaking tadi aja boleh? Boleh, Bu. Ke Ibu Rina. Ada Bu Minda, Pak. Mau maju tuh. Ini untuk semangat ya Pak ya. Ya. Khusus Bapak Basri nih, Ice semangat ya. breaking ya. Ya. Ayo. Kita ditumpah Semangat. Semangat. Ini Ya, Pak, ya. dua Ya. ma, tiga nga. Ya, Bu. Semangat. Semangat. Ya, Bu. Semangat. Ngat. 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 Semangat. Ya. Ngat. Ma. Oke, udah gitu aja ya Pak ya. Udah Pak, silakan. Ngat. Udah Ya. semangatnya Pak, udah. Ya, oke. Terima kasih Bu Indah. Ya, jadi kita masuk di materi. Ya, materi profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu Pancasila, pengertian dari Pancasila, Ibu Rina? Pancasila dasar negara. Betul, Pak. Ada yang Ya benar Pak, dasar negara 5 sila, 5 ya, panca berarti 5 dan sila adalah dasar. Ya, dasar negara 5 sila. Pak. Jadi mungkin lanjut di slide berikutnya Bu ya. Ya. 5 dasar negara ya. Yaitu yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bisa lanjut slide-nya ya. Jadi kita masuk di profil pelajar Pancasila. Jadi ada ya ini yang untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan, dan yang kelima adalah sila. Di profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu untuk yang profil pelajar Pancasila yang pertama. Adapun elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama akhlak beragama, kemudian yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, 4 akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Jadi untuk yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma menghafal Pancasilanya, tapi harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh, Ibu siapa ya, Ibu Sulpa.
cara penerapan beriman dan bertakwa kepada Ya, Bu. Tuhan yang Iya, berakhlak Pak. di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk beriman, kita melakukan kewajiban Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dan berakhlak mulia itu termasuk kita menghormati kedua orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Mungkin ada tambahan dari Ibu siapa ya? Ibu Mindawati. Menghargai sesama umat beragama. Ya, bisa diartikan toleransi ya, Bu. Iya, toleransi. Ya, untuk Ibu Rina, mungkin ada contoh, Bu. Untuk menghargai umat beragama itu bukannya bisa termasuk ke berkebinekaan global, Pak. Ya, jadi maksudnya mungkin tadi Ibu melaksanakan apa? Melaksanakan apalagi namanya? Melaksanakan atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mungkin itu maksudnya Ibu Iya, Bu. Ibu Minda ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita untuk yang pertama sudah dipahami Bu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita lanjut ke yang kedua untuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci kebinekaan global yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Untuk yang ini ada yang bisa memberikan contoh untuk profil pelajar Pancasila yang kedua berkebinekaan global. Jadi di dalam Pancasila juga sudah ada berbineka tunggal ika. Jadi mungkin ini penjabarannya lebih global lagi. Jadi di lambang negara kita juga sudah terdapat semboyan bineka tunggal ika. Jadi mungkin ini penjabaran dari kebinekaan global. Ya, mungkin ada yang bisa ditambahkan ini Bu, atau ada contoh Ibu siapa ya? Ibu Mungkin Sulfa. maksudnya gini ya Pak, sedikit menambahkan. Iya, Pak. Untuk Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Ibu siapa ya? Ibu Rina. Yang dimaksudkan dengan berbineka tunggal ika, mungkin ini yang berbineka tunggal ika itu satu, memang pelajar itu satu tujuan sama, tapi mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian lagi pengalamannya dan kebutuhannya pun berbeda-beda. Tapi perlakuan kita untuk peserta didik maka harus disampaikan, yaitu berpusat pada siswa. Mungkin itu Pak sedikit dari saya. Oh ya, bagus sekali. Jadi penjabarannya dikaitkan dengan pembelajaran kita ya Bu, sebagai seorang guru profesi. Ya, bisa lanjut ke yang ketiga di slide berikutnya. Jadi profil pelajar Pancasila yang ketiga Bu ya, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen kunci gotong royong ada 3. Yang pertama kolaborasi, kemudian yang kedua kepedulian, yang ketiga adalah berbagi.
Jadi ketiga elemen tersebut ini yang pertama kolaborasi, mungkin menjelaskan atau pengerti kolaborasi, kemudian yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Ada yang bisa menjelaskan? Ibu siapa ya? Ibu Sulfa. Kolaborasi itu dalam bahasa sehari-hari mungkin bisa diartikan sebagai apa? Kerjasama. Ya, kerjasama, kemudian kepedulian dan berbagi. Jadi mungkin untuk gotong royong tidak ada masalah. Kita lanjut ke yang keempat. Jadi yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi mandiri adalah ini tadi. Jadi ada dua elemen kunci. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Kemudian kita lanjut yang kelima, bernalar kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen kunci bernalar kritis itu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang kelima adalah mengambil keputusan. Jadi itulah yang untuk profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah elemen apa ini? Kreatif. Untuk yang terakhir, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang original. Ya, lanjut di sebelahnya, di slide berikut. Thank you. Kemudian elemen yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original. Ya, jadi saya kira itulah yang merupakan inti dari profil pelajar Pancasila. Jadi saya bisa mengulang kembali, berarti profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, Bu? Iya, baik, saya sedikit ya Pak. Mungkin bertanya Atau tentang ada yang kurang jelas? profil saya Pak, Bu Rina. Ya, Bu. Iya, menambahkan ya Pak berkaitan dengan profil pelajar Bu Rina. Bu Rina ya. Iya, Bu. untuk profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Bu Rina ya. Ya Bu Rina. Rina. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan siswa itu mempunyai rasa mandiri untuk menerapkan mandiri kepada siswa gitu. Agar bisa mandiri ya Bu. Iya Pak. Ada yang bisa membantu mungkin Ibu siapa? Ibu Mindakawati atau Ibu Sulfa? Mengenai kemandirian siswa yang ditanyakan mungkin Ibu siapa? Ibu
Ibu Rina ya. Iya, Pak. Ya, tips-tips bagaimana siswa bisa menjadi mandiri setelah mengikuti pembelajaran yang di sekolah ya, atau setelah lulus dari SMK. Ada yang bisa bantu Ibu Mindawati ya? Iya Pak, saya coba bantu sedikit ya. Yang dikatakan pelajar yang mandiri itu pelajar yang sadar, adanya kesadaran akan dirinya. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang mempunyai tanggung jawab atas belajarnya. Itu aja, mandiri. Gitu Pak, atau ada Bu Zulfa yang menambahkan? Ya, oke. Jadi intinya mandiri ya, bisa bertanggung jawab atas proses yang dia laksanakan. Mungkin seperti itu ya Bu Mindawati. Jadi lebih ke arah rasa tanggung jawab. Atau masih ada yang lain Bu? Bagaimana Ibu Rina, sudah puas atau sudah masih butuh tambahan dari Bu Sulfa? Iya, cukup, Pak. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai sini. Jadi untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Tadi nggak ada ya. Berdoa selesai. Ya. Jadi saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Pak Basri.